Selamat ya, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Oke, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini hadir semua. Atau ada yang sakit, ada dan satu orang ya. Baiklah, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang saya hormati Pak Dasril sebagai guru kamong saya dan Bu Mariati Simanjuntak sebagai dosen pembimbing lapangan saya. Nah, sebelum kita masuk di materi, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tentang rangkaian listrik. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui tentang rangkaian listrik dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui rangkaian paralel dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mampu menggambarkan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kelima, peserta didik mampu membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang terakhir, peserta didik Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara bersebelahan. Jadi kita simpulkan bahwasannya rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sederhana karena disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya apa? Nah, ada satu contohnya lampu tumbler. Kalian pernah nggak melihat lampu tumbler? Lampu tumbler atau lampu yang gelap itu yang ada bola-bola kecil. Nah, itu kalau misalnya pasti kan peneranginya juga kan? Nah, kalau misalnya salah satu bolanya mati, gimana keadaan bola selanjutnya? Nah, karena kenapa? Karena lampu tumbler atau lampu gelap itu menggunakan rangkaian seri. Sampai sini paham, Dek? Paham. Nah, selanjutnya ini ada kakak gambar rangkaian seri. Gambar rangkaian seri ya. Ini dalam rangkaian seri ini terdapat sumber tegangan atau beda potensial yang kita simbolkan dengan huruf D. Nah, melalui sumber tegangan ini mengaliri arus listrik melewati hambatan-hambatan listrik. Buat arus listrik itu kita simbolkan dengan huruf D. Jadi untuk mencari hambatan totalnya rumusnya apa? Sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Rn ini maksudnya gimana, Pak? Ya. Jadi kalau di rangkaian seri ini kuat arus yang dialiri pada setiap hambatan itu sama. Jadi kita rumuskan dengan I total sama dengan I1 tambah I total kan sama dengan I. Ya, kalau kita kakak bilang kan semua kuat arusnya misalnya itu sama. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Paham, Dek? Paham? Nah, tapi kalau beda potensial atau sumber tegangannya itu berbeda-beda. Jadi kalau dia berbeda-beda, kita rumuskan dengan V total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya kan? Nah, jadi melalui rumus ini dapat kita rumuskan bahwasannya V1 tidak sama dengan V2 tidak sama dengan V3. Paham, Dek? Paham. Nah, satu lagi kita ada membahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hubungan antara hambatan, kuat arus, dan beda potensial. Nah, jadi kalau kita rumuskan menjadi I sama dengan ini kalau kita gunakan rumus kalau ingin mencari hambatan arus. Nah, kalau kita ingin mencari beda potensialnya I sama dengan I kali R.
Ini kita tinggal turunkan dari rumusnya ya, Dek. R itu apa? Hambatan listrik. Satuannya? I? Satuannya apa? V? Satuannya? Sampai sini paham, Dek? Nah, dalam rangkaian seri juga memiliki kelebihan dan kekurangan pada rangkaian seri. Yang pertama, kelebihannya itu biaya pembuatan rangkaian lebih murah. Yang kedua, membutuhkan yang ketiga, kekurangannya apa? Selanjutnya, lahir. Kita masuk contoh soal ya, Dek. Contoh soalnya, dua buah resistor masing-masing 8 ohm 8 ohm dan 10 ohm. Berarti yang diketahui apa? Terus ada lagi yang diketahui? Ohm berapa? Sama dengan 40 ohm. Yang ditanya apa? Yang total semuanya apa? R total. Yang kedua? Coba. Kalau ingin mencari hambatan total, rumusnya apa deh kalau di rangkaian seri? R1 tambah R2. Dua kan? Masuk rumusnya. R1 berapa? 8 tambah 10. Hasilnya berapa? 18. Nah, satuannya? Ohm. Yang ke B. I. Rumus I apa? V per R. Berapa V-nya? 40. R-nya berapa? 18. Ini kan? Berarti hasilnya 2,22 ampere. Yang kedua, soal yang kedua, apa yang diketahui, Dek? R1 sama dengan 6 volt, 6 ohm ya, 6 ohm. Terus R2 sama dengan 12 ohm, R3 sama dengan 9 ohm, 9 ohm, R4 sama dengan 7 ohm, 7 ohm. Habis, kalau ini diketahui, Dek, berarti I kan berapa?
atau 270? Satuannya? Volt. Sampai sini paham, Dek? Iya, penyelesaian ya. Ada yang kurang paham? Pas nggak jawaban kita sama Ibu? Pas kan? Ada yang kurang paham, Dek? Kalau nggak ada yang paham, kita lanjutkan ke latihan soal. Bisa dihapus, Dek? Bisa. Mana ada langsung ya, Dek? Soal 1, ini soal 2. Satu siapa? Kali tangannya.
Coba kita lihat dulu jawaban teman-teman kita. Ada yang salah nggak? Mana? Coba. Ini yang diketahui, ditanya masukkan rumusnya I sama dengan I kali R. Pangkat kelas. Ada yang salah? Nggak ada kan? Yang ditunjuk? Ada yang salah? Ada? Nggak ada kan? Sampai sini paham deh? Kalau paham kita masuk ke rangkaian paralel. Apa yang namanya paralel? Oke? Ini lagi? Gantian. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun atau dihubungkan secara berdampingan atau berhadapan. Contohnya apa? Lampu, PLL, lampu lalu lintas. Kalian pernah nggak lihat lampu lalu lintas yang salah satu lampunya itu mati? Nah, kenapa yang lainnya tidak mati? Ya, karena lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel. Nah, siapa yang tahu kenapa lampu di rumah kalian menggunakan rangkaian paralel? Mengapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kalau di rumah kalian menggunakan rangkaian paralel? Ya, ada yang lain? Hemat, ya boleh. Jadi kan deh, kalau misalnya di rumah kalian nggak mungkin kan kalau misalnya satu lampu yang mati rusak, dan di rumah yang lain nggak bisa hidup, ya kan? Nah, lanjut. Ini merupakan gambar rangkaian. Rangkaian apa deh? Rangkaian paralel. Nah, dalam rangkaian paralel juga memiliki sumber tegangan yang disimbolkan dengan huruf I. Nah, dan mengalirkan arus listrik yang disimbolkan huruf I. Nah, kalau tadi kita belajar rangkaian seri, kalau rangkaian seri tadi yang hasil besar sumbernya sama apa? I kan? I kan besar sumbernya sama kan, listrik hambatan. Nah, tapi kalau di paralel ini yang sama itu sumber tegangannya berbanding berbalik kan? Paham deh? Jadi kalau kayak gitu, rumus untuk mencari hambatan totalnya apa? I total sama dengan 1 per 1 tambah 1 tambah 1 per 3 tambah 1 per R. Nah, tadi kan kita bilang kalau keluar arus listriknya berbeda-beda.
Nah, jadi kita tulis I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kalau beda potensialnya gimana? I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, jadi kita rumuskan bahwa I totalnya I1-nya tidak sama dengan I2 dan sama dengan I3. Nah, ini paham deh? Paham? Sama juga kalau di lantai paralel juga ada hukum Ohm. Hukum tadi hubungan antara hambaran dan beda potensial. Rumusnya apa? I sama dengan I per R. Kalau rumusnya I kali R. Paham kan dek? R itu apa? Nomor satu polnya. Kalau V polnya. Kalau I Nah, dalam pemakaian paralel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama apa? Kelebihannya listrik. Yang kedua yang ketiga kelebihannya apa? Terakhir banyak. Kita masuk ke Ini dulu. Ini. apa yang diketahui deh? Ada lagi? Apa yang ditanya? Total rumusnya apa? 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Bukan, 1 per 6 tambah 1 per 12. Terus 1 per 4. Berapa penyebutnya dek? 12. Tahu kan caranya disebut? 12. Jadi 2 tambah 1 tambah 3. Berapa hasilnya? 6 per 12. 6 per 12. Kalikan kan? Jadi 12 per 6. Berapa hasilnya? 2. Sesuanya? Yang kedua apa ada yang tanya? I. Rumusnya apa? V per R. Berapa V-nya? V per R. Berapa V-nya? 28 kan? 28. 28 bagi 2 berapa? 4. Satuannya apa? Ampere. Ini paham deh? Sama nggak jawaban kita? Sama kan? Ada yang ingin bertanya? Ya ada deh. Kalau nggak ada, ini adalah kira soal 2 yang bisa ke depan 2 orang. Ada nggak? Ini betul.
Jelipan. Ini satu ada di diskon. Ini satu ada. Lah. Buat display tadi. Jadi kan setelah display. Iya. Ada sore-sore ada orang pentas. Tentang itu mah. Kalian bisa meledak atau panas dengan bapak meledak dalam makanya ada banyak yang bisa ada bersumber gede kita buka panas yang bobok itu ya itu banget kalau bom koal ini soalnya ada kalorinya sih ada sayuran cepetnya iya memang pasal itu seri Buat yang ada hasil kawannya, ada yang salah? Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Betul? Betul kan? Nah, selanjutnya kita membuat rangkaian seridah. Di sini kata ada KPD. Dalam KPD ini ada panduan untuk membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, dalam KPD ini juga deh ada soal pilihan berganda 5, baru soal 5 esai, ya enggak? Ya kan? Ini kita baca dulu ya. Teman-teman boleh lihat? Ada kan panduannya? Panduannya ada 2 soal pilihan berganda sama 5 soal setelah kalian melakukan praktikum. Nah, jadi kita terlebih dahulu apa deh? Menjawab soal pilihan berganda, baru melakukan praktikum, baru soal esai itu kan, ada kan? Yang terakhir ada kan di bawah alat dan bahannya semua? Ada Kak. Siapa yang nggak bawa? Siapa yang nggak bawa deh? Ini dimasukkan ke sini. Iya, itu 2 kan? Iya, 2.
Iya, biar kepada. Banyak gitu. Kuat lah. Kita balik nangis kan. Sini disambut. Belum ada lampu. Kalau ini ya, Kami sholat sih. ini ngambil. Ini contohnya. Ini kan ini lampu. Ini lampu. Nanti lampu ini kan ada lagi kabelnya. Mana kabelnya? Lampu tadi kan ada kabelnya kayak gini kan? Ini kan lampu, ya kan? Baru sambungnya ke saklar. Baru dari sini ini nggak panjang lagi buat ke baterai. Paham? Contohnya gini lah, ini langsung dia. Ini pokoknya di sini lampu, di sini lampu, di sini langsung ke baterai. Gini. Ini. Paham? Lampu ini. Kakak bilang kan dek jangan terlalu panjang biar muat di karton. Kalau nggak boleh aja sebenarnya, cuma nanti nggak muat di karton kalian. Berarti di sini lampu lagi Kak? Iya, iya. 3 lampu. 2 dong. Terus baru habis itu buat kabel panjang buat ngomongin ke Iya. sana nggak Kak? Di sini. Oh, ini juga. Ini masih keluar dong, Andre. Apa nih? Pakarnya sama. Ini saklar kecil atau besar? Yang besar aja. Berbulu. Jadi kan ini tamu tembak. Dari bunga aja. Tadi ikan juga ikan. Bisa buat lagi. Beri buat Balik mati hidup mati hidup. udah tinggal ditempel itu. Mati hidup. Jadi nggak tinggal berapa tanggal itu? Ini lah contohnya kan boleh. Udah habis waktu Bapak ya? Nggak boleh menikulas Bapak. Ini. Ya kan? Nah, inilah bikin lampunya.
Ini Mbak ada jadi. Orang itu bisa. Ini udah lengket. Coba deh. Kenapa nggak bisa? Sakara. Oh ya sakornya mana? Tapi bisa aja loh deh kayak gini sebenarnya. Bisa aja. Iya sebenarnya bisa aja. Orang kan bisa. Direketin gini. Itu bisa ini tuh bola. Coba deh, coba deh. Berarti ini dia nggak perlu dilakukan aja deh kalau nggak. Ini kan nggak banyak. Coba, coba. Sakor aja. Nah, coba. Iya, kalau nggak gini nggak hidup kan. Berarti harus tekan. Ininya yang dilap. Berarti ininya deh, buka aja lakbannya. Banyak kan Pakai sakornya lah, pakai sakornya. Satu lagi deh, ada nggak kabel berapanya? kabel ini ya Allah. Ada deh. Yang itu ada buka deh. Untuk lampu kamarku nggak bisa nih. Bisa satu depan. Coba satu lagi. Kita sambung ya. Iya. Sambung sholat itu Pak. Bisa sholat itu. Itu tuh, Sholat itu kan? sholat TV kita nggak ada sholat. Sholat itu tadi ini yang putih. Oh, biasa. Yang putih bisa. Dah tempel lah. Ini siap salah si Bandung. Tempel lagi aja pati. Ini dah. Biar tempel lagi biar ada narik anak. Yang ini lah dia. Nggak tempel, udah dibagi dua lah. Mas lo tadi gimana? Lakbana. Ini rangkaian mana lampunya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan kesimpulan dari pembuatan rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri dapat terlihat lampu yang nyala lebih redup dibandingkan lampu pada rangkaian paralel, dan begitu juga dengan kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit dibandingkan rangkaian paralel. Dan juga pada rangkaian seri apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang satunya pun ikut mati. Pada rangkaian paralel, bila salah satu lampu dimatikan, lampu yang satunya tidak mati. Baik, sekian kesimpulan kami pada kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil dari praktek kami membuat rangkaian. Pertama, ini ada rangkaian paralel. Jika salah satu lampu dicabut, maka lampu lainnya dia akan tetap menyala. Dan lampu dia lebih terang dibanding dengan yang seri. Sedangkan yang seri lampunya lebih redup, dan apabila dicopot satu maka dia akan redup juga atau mati lampu satunya.
Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan deh. Itu brand siapa? Ada nggak hasilnya? Udah nampak nggak hasilnya? Ya, kalau kalian selesaikan nanti, itu rangkaian panel lalu itu nyala lampunya daripada rangkaian Sri. Nanti kalian pakai jalan di rumah, oke? Ya. Terima kasih buat kelompok-kelompok yang udah mau kerjasama, yang udah mau bantu aktif. Sampai sini adalah materi kita. Sebelum kakak mau menutup, kita doa juga terlebih dahulu. Kita doa 15. Doa dimulai. Sampai sekian dari materi kakak ya. Mudah-mudahan menjadi berguna untuk kalian. Terima kasih buat Pak Dasri sebagai guru pamong saya dan teman-teman semua. Selamat pagi. Bawa nyata jadi ini. Anggap ini.